Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya perkenalkan Kunto Setio Kosasi, teknisi dari PT Bina Bakti. Di sini saya akan menjelaskan tentang CPAP ataupun baby pump dengan tipe 1150S merek Vanem. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagiannya dahulu. Seperti yang saya pegang ini adalah blender, kemudian dia punya troli. Nah, di sini ada flow meter, ada humidifier merek Vanem, kemudian chamber. Kita punya bubble generator. Tidak lupa di sini ada IV pool ataupun tiang infus. Di bagian belakang, di sini ada pegangan untuk pemindahan atau movable. Kemudian di sini ada regulator air sama regulator oksigen. Kemudian di sini ada untuk tempat naruh kabel dan si selang. Oke, di CPAP ini adalah continuous positive airway pressure, berarti memberikan udara positif yang terus menerus. Nah, fungsi dari blender ini adalah untuk memberikan fraksi oksigen yang diberikan ke pasien atau dibutuhkan pasien dari 21% sampai 100%. Nah, penghasilan ini gabungan dari oksigen sentral ataupun oksigen tabung, kemudian di mix sama si air ataupun udara tekan. Nah, dihasilkanlah dikeluarkan di flow meter. Flow meter ini bisa kita setting sesuai dengan kebutuhan teman-teman atau rekan-rekan perawat yang akan masuk ke chamber humidifier. Nah, dari humidifier ini kita punyain beberapa fungsi untuk memberikan humidity kepada pasien. Lanjut, keluaran dari chamber ini bisa disetting di humidifier ini. Di humidifier ini bagiannya adalah kita punya kabel temperatur probe ini kita taruh yang sebelah bawah. Kemudian yang satunya lagi adalah heater probe. Nah, di heater probe FlexiCare ini dia mempunyai dua jenis. Bisa pakai breathing circuit disposable, kemudian breathing circuit reusable. Jadi dengan satu kabel dia bisa pakai dua breathing circuit. Oke. Cara pemasangannya gampang, tinggal dipasang aja. Kemudian udah keluar dari chamber, dia akan masuk ke bubble generator. Bubble generator ini uniknya dari merek Vanem ini adalah kita beda untuk penyetingan pip. Penyetingan pip ini terukur dari banyaknya air yang diisi dalam bubble generator. Contohnya, jika teman-teman inginkan 5 pip, berarti isi air adalah di 5 cm. Bisa diisi lewat dorong. Jadi beda dengan merek tetangga adalah kita nyeting di ketinggian. Jadi tidak bisa di bubble generator merek Vanem ini dia hanya ketinggian. Jadi nggak perlu nyeting tingginya stick. Gitu. Yuk. Selanjutnya kita coba untuk cara pemasangan sirkuit. Nah, ini di sini kita punya airflow pressure relief device. Jadi untuk membatasi pressure yang lewat ke chamber. Nah, di sini ada adapternya. Pertama kita pasang dulu si relief ini. Nah, sudah dipasang ke flow meter. Oke, sudah kita masang breathing circuit nih. Karena kita pakai FlexiCare, di sini kita punya namanya yang dispo heater wire-nya. Sudah ada kabel heaternya di dalam. Pasangnya ada di sini. Begini. Yang tadi saya jelaskan sebelumnya adalah lanjut ke pemasangan si heater probe. Nah, heater probe ini yang tadi yang saya bilang ada dua jenis.
tinggal dipasang bagian atas. Kemudian ini di sini nggak bisa kebalik ya, jadi sama dia nggak akan bisa kebalik. Nah yang satu lagi buat yang rius diambangkan saja. Nah ini ada tipe jack untuk temperatur boxnya, kita pasang saja. Yang satunya lagi masukkan ke sini, ke chamber ya, untuk mengukur suhu udara yang keluaran dari chamber. Dikunci sudah. Nah di ujungnya itu kita pasang di ujung jacknya sirkuit. Jadi suhu yang keluar dari sini, dari chamber sampai ke ujung jacknya sirkuit. Sudah. Nah di sini ada waterproof untuk ke selanjutnya ada tambahan extensionnya. Jadi saya bilang masuk ke sini, stick bubble generator. Oke. Jadi bisa kita lihat dari flow ke chamber ke sini ada heaternya, kemudian keluar ini. Sudah kita pasang di selanjutnya kita pemasangan regulator. Ya, untuk regulator ini disarankan adalah 3,5 bar di sini. Kalau di sini 3 kPa ataupun 40 psi di sini di regulator ini. Dari kita bisa pakai regulator ataupun pakai konektor sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Standar rumah sakit ini pakai yang CID, kita pasang konektor fiber. Adalah alarm dari diabetes. Jadi ketika ada perbedaan tekanan dari oksigen sama air dan bunyi seperti itu alarmnya. Nah, bisa kita lihat di sini saya setting 4, kemudian di sini 3,2 kita turunkan. Kita setting 3. Emang dari 3. Sudah kita setting 3 bar, kemudian sama kita setting oksigennya yang dibutuhkan. Kita setting 40 baran, kemudian kilometer kita buka. Nah itu terjadi bunyi lagi, bisa kita lihat lagi belakang bahwa tekanan airnya dia tiba-tiba berkurang. Kita setting kilometernya kilometer. Kemudian dia dari kilometer ini dia lari ke chamber. Chamber adalah masuk ke Yetis. Nah, Yetis ini sudah mengeluarkan udara positif yang terus menerus. Nah, ketika kita tutup ini, dia akan terjadi gelembung di bubble, berarti tidak ada kesalahan atau tidak ada kebocoran di pemasangan Yetis kita. Jadi kalau kita coba kita tutup, jadi kalau nggak ada gelembung berarti ada kebocoran seperti ini. Nah, ketika kita tutup tapi tidak ada gelembung, berarti itu terjadi sebuah kebocoran. Kita cari kebocorannya, kemudian kita tangani.
Sini ada tombol, kontaknya saklar onnya ada di sebelah kiri sini. Kita on. Juga bisa untuk memasang kabel. Nah, untuk pengisian airnya di sini ada tanda merah untuk sesuai dengan batas di sumber ini dari vertikal. Kemudian juga bisa diisi dengan otomatis di seri infusan. Jadi bisa diisi otomatis. Jadi kalau ini kan menguap bisa habis juga airnya bisa otomatis diisi. Di sini ada satu pasang. Sama dengan yang lainnya, di sini kita punya mode manual sama master. Nah, untuk memindahnya adalah tinggal diklik aja, dia akan pindah ke mode master. Nah, arti dari A ini adalah RW, derajat C Celsius 27, humidity-nya, jadi kelembabannya 45%. Jadi bisa dilihat di sini. Kita mau pakai yang mana? Nah, derajat Celsius. Nah, kemudian di sini ada alarm temperatur sensor, inspirasi lim, ekspirasi lim, chamber temperatur high, chamber temperatur low. Nah, di sini bisa ketika ada alarm bisa ditanganin dengan silent ataukah ada beberapa yang harus ditanganin. Contohnya kalau temperatur sensor bisa terjadi rusak ataupun pemasangan yang tidak tepat gitu kan, seperti itu. Nah, kalau tidak bisa ditangani berarti tinggal hubungin dari pihak kita, dari tim teknisinya bisa dihubungin kenapa bisa terjadi kerusakan di humidifier-nya. Nah, lanjut. Untuk penguncian settingan adalah kita tinggal tahan aja tombol setting ini terjadi lock, berarti tidak bisa dirubah-rubah lagi ke mode rakyat. Nah, kalau sudah mau dipindahkan tinggal di unlock lagi, pindahin, di lock lagi. Nah, seperti itu. Itu adalah penjelasan dan bagian-bagian dan cara pengoperasian dari si ketupat keamanan dengan tipe 1150. Nah, dari teman-teman mungkin ada pertanyaan, bisa bertanya langsung ke tim kita ataupun langsung komen aja untuk yang mau bertanya. Terima kasih. Saya ucapkan semoga kita sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.